sekali ya kakak-kakak, kita udah ada di hari Minggu yang berarti kita akan beribadah bersama-sama nih kakak-kakak. Iya bener banget. Nah walaupun masih di rumah nih kakak-kakak, kita percaya nih ya kalau Tuhan tuh nggak akan ngurangi sukacita kita. Iya ya. pasti dong Kak. Ya seperti yang kita tahu ya kakak-kakak bahwa kita ini kasus COVID-nya makin meningkat nih Bener, Kak, bener, makin Kak. meresahkan. Nah kakak-kakak mau ingetin buat adik-adik semua untuk menjaga protokol kesehatan ya, menaati protokol kesehatan yang ada. Yaitu Yap, apa bener. itu Kak? Memakai masker. Mencuci tangan. Dan menjaga jarak. Ya Oke. itu dia. Nah sekarang kita akan mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan terima kasih Tuhan, besar sungguh kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya,
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Satu-satunya dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata perlindunganmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan, bahkan Engkau memberi seluruh yang ada padamu hanya untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu taat perintah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk
dapat berpegang teguh pada perintah-perintah-Mu Tuhan, agar kami tidak lari kepada jalan yang sudah Engkau tetapkan Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Bapa memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami Tuhan penuh damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan bersama-sama beribadah Tuhan, biarlah setiap kami fokus hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau lanjut ke pujian yang selanjutnya. Kita mau angkat lagu Kukan Terbang. Berdiri semua ya. Oke. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Yeay! Adik-adik yang di rumah masih semangat gak nih? Harus dong, Kak. Kita mau angkat satu lagi pujian. Apa tuh, Kak? Hempilah hempimpa. Oke. Semua yang di rumah lompat ya adik-adik. Sip. Ikutin gerakan kakak-kakaknya. Hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Hempilah hempimpa, Yesus
Yesus pujaanku, oh, 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 hampilah hampimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat, oh, hampilah hampimpa. Yesus jagoanku, hampilah hampimpa. Yesus pujaanku, oh, 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 hampilah hampimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat, oh, 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 hampilah hampimpa. Yesus jagoanku, hampilah hampimpa. Yesus pujaanku, oh, 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 hampilah hampimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hore! Aduh Kak, kayaknya kita terlalu bersemangat Kak. Sampai, iya nih bener. Adik-adik juga bersemangat. Iya dong, Iya dong. pasti sama kayak kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita lebih sungguh-sungguh lagi angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
sambut, kita katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau berkati firman ini Tuhan, agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar selalu berpegang teguh kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaati Engkau ya Tuhan. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami yakin Tuhan Kau selalu berserta dengan kami Tuhan. Kau selalu lindungi kami Tuhan dari berbagai sakit penyakit Tuhan, berbagai virus yang ada juga ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau pasti menjaga kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat malam adik-adik semuanya. Adik-adik sekolah minggu GBIB Tesda Pangkalan Bun. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya pada hari ini? Semuanya sehat? Kak Oni harap kita semuanya sehat ya. Baik adik-adiknya, kakak-kakaknya, ataupun guru-guru sekolah minggu juga, serta orang tuanya semuanya ya. Dan nanti jika ada yang sakit, Kak Oni yakin Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Amin adik-adik. Kita harus percaya ya. Semua yang sakit Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Ya, Kak Oni ini lagi bingung, lagi sedih Kak Oni sekarang. Seperti apa ya? Seperti ini raja yang ini, tahu? Ada yang tahu nih? Raja siapa namanya? Dia lagi sedih juga loh adik-adik. Ayo, ada yang tahu enggak? Kak Oni munculkan lagi ya. Ting! Nih rajanya yang lagi sedih dia. Ada yang tahu? Sudah ada yang bisa menebaknya? Siapa namanya? Siapa? Raja Daud. Bukan adik-adik, bukan. Bapak ini lagi bersedih hati dia. Lagi sedih, lagi berputus asa. Padahal dia raja terkenal sekali pada waktu zamannya di Israel adik-adik. Siapa namanya? Yang dia memutuskan untuk siapa? Menemukan siapa ibu sebenarnya dari seorang bayi. Apakah cukup clue dari Kak Oni ini? Siapa? Ya, namanya Salomo. Raja Salomo ya adik-adik. Pada waktu itu Raja Salomo sedang bersedih hati, sedang berputus asa adik-adik. Padahal dia seorang raja yang kaya raya, yang kalau bahasa kerennya sugih. Orang Pangkalan Bun bilang sugih ya adik-adik ya. Baik adik-adik, ternyata Raja Salomo itu sangat kaya sekali, sangat sugih sekali tadi ya, seperti yang orang Pangkalan Bun bilang itu sugih ya adik-adik. Nah sekarang Kak Oni tanya sama adik-adik, kira-kira menurut adik-adik siapa yang paling sugih, paling kaya di Indonesia? Siapa? Atta Halilintar. Wow, asyap ya gitu ya adik-adik ya. Ataukah si siapa namanya, Raffi Ahmad, atau siapa lagi yang sering bagi-bagi itu, Mbak Imbong. Oh bukan adik-adik, itu tidak ada bandingannya adik-adik. Raja Salomo sangat kaya sekali adik-adik. Istananya, siapa di sini yang pernah melihat istana? Adik-adik, ada yang pernah lihat istana? Istana presiden, jauh adik-adik.
lebih bagus sekali istana Raja Salomo adik-adik. Lebih kalau kawan boleh bacakan sebentar sedikit ya. Jadi itu ada di 1 Raja-Raja 7 1 Raja-Raja 7 ayatnya 1 sampai 12. Jadi kawan singkat aja ya, tak bacakan yang di 9. Tembok dari semuanya ini, temboknya ini bayangin ya, tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal adik-adik. Temboknya aja mahal-mahal. Tahu ukurannya? Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Tuh bayangin adik-adik. Bangunnya istana ini aja adik-adik selama 13 tahun. 13 tahun adik-adik. Bayangkan bisa gimana mewahnya adik-adik. Apa bangunannya punya Salomo nih adik-adik ya. Sampai 13 tahun bangunnya adik-adik. Oke adik-adik, tadi baru istananya ya. Adik-adik lebih tahu lagi gimana kerajaannya Salomo itu, tempat tinggalnya Raja Salomo. Pengen tahu? Ini apa? Ya, ini adalah gambar emas adik-adik. Emas pada waktu itu sangat berharga sekali, sangat banyak di kerajaan Salomo, sehingga adik-adik perak diabaikan pada waktu itu. Adik-adik kalau tahu mahkota, ini mahkota raja itu tak bacakan ya, Kak Oni bacakan ya, di 1 Raja-Raja 10 jadi ayat 18, juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua adik-adik. 19, tahta itu 6 tingkatannya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa adik-adik. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Nggak bisa kau dibayangkan adik-adik. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan adik-adik. Bayangkan adik-adik. Kemudian ayat 21, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni adik-adik. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman itu adik-adik. Jadi saking banyak sekali dengan segala ada ya, yang ada itu adik-adik, kerajaan yang mewah, besar, tatanya yang bagus, mahkotanya yang bagus itu adik-adik. Tapi adik-adik, Raja Salomo masih sedih, masih berputus asa adik-adik. Kira-kira apa lagi yang bisa membuat Raja Salomo bahagia? Seperti mungkin tadi Atta Halilintar, banyak duitnya ya adik-adik, kaya. Mungkin pikiran kita, banyak duit segala macam, tempat tinggalnya bagus, pasti membuat kita senang kan adik-adik. Tapi ternyata tidak adik-adik. Wah, ternyata adik-adik Raja Salomo ini sangat kaya sekali adik-adik, sangat sugih sekali adik-adik. Tapi seperti tadi yang Kak Oni bilang, Raja Salomo masih sedih, masih berputus asa, sampai seakan-akan dia berkata seperti ini adik-adik, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Hah? Emang bisa Kak Oni angin dijaring?
Biasanya mah saya sering melihat di buku-buku atau di video atau di film, atau mungkin orang tua saya itu menjaring ikan, Kak Oni, bukan menjaring angin. Kayak di itu ya, di kolam renang, di kolam itu ada ikannya. Jadi misalnya Kak Oni lempar jaring pasti tertangkap. Tapi kalau menjaring angin, lempar, apa yang ditarik angin? Ya nggak bisa Kak Oni. Kenapa ya adik-adik, kok sampai Raja Salomo bilang seperti itu ya? Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah kerajaannya, kemudian kekayaannya. Sekarang kira-kira apa lagi? Para pelayan mencoba menghibur sang raja yang lagi sedih hatinya. Kira-kira apa adik-adik? Makan? Minum? Pesta? Mungkin bisa ya adik-adik jadi pelayan yang ada di kerajaan Salomo, berusaha supaya rajanya ikut bahagia, senang. Mereka sedih kalau melihat rajanya berputus asa. Jadi mereka mengadakan sebuah pesta adik-adik. Seperti ini ya. Nih. Mereka berpesta pora semuanya adik-adik. Makan yang banyak. Ada mungkin babi panggang, ada mungkin bebek goreng. Banyak sekali adik-adik. Minuman, buah, dan segala penjuru ada semua adik-adik. Jadi mereka menyiapkan sebuah pesta. Wah, sampai mabuk teler. Aduh, sampai kayak gitu ya adik-adik. Sampai teler adik-adik. Tapi adik-adik, ya, raja masih berkata, ini sebuah kesia-siaan. Aku masih berputus asa. Ya, kurang gimana coba adik-adik. Kerajaan sudah bagus, ya. Kaya lagi, sugih adik-adik, kayak Atta Halilintar ya. Lebih sugih malah adik-adik. Tinggalnya, tempatnya enak sekali adik-adik. Kasurnya empuk. Coba bayangin adik. Kemudian sudah diadakan pesta adik-adik. Masih sedih, sudah 4 ya. Masih sedih adik-adik. Kenapa sebenarnya? Ada apa ya adik-adik? Apa sih sebenarnya yang terjadi di keluarganya Salomo adik-adik? Ya adik-adik, sudah 4 tadi kan yang membuat harusnya Raja Salomo bisa bahagia. Tapi dia berkata, ini sebuah kesia-siaan. Ya tadi Kak Oni bilang, bagaimana keluarganya? Kita mau lihat flashback ya. Kita mau lihat Raja Salomo, bagaimana keluarganya. Adik-adik bisa melihat? Adik-adik bisa melihat ini? Ya. Banyak sekali wanita ada di situ. Banyak sekali, ribuan adik-adik. Ayo, siapa yang bisa menebak mana istrinya Salomo? Ataukah mungkin ini istri, kemudian ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya? Ayo, siapa yang bisa menebak yang mana istri Salomo? Ada? Tidak ada adik-adik. Mau tahu Kak Oni kasih tahu yang lebih gila lagi adik-adik dari Raja Salomo. Ternyata pada waktu tuanya Raja Salomo ini adik-adik memiliki 700 wanita adik-adik, bayangin. Dan itu semua adalah istrinya. Gila. Istrinya adik-adik 700. Itu baru istri. Gundik atau selir adik-adik ada 300, celaka 12. Gila. Ini Raja Salomo. Ini ternyata adik-adik. Dari ini tadi ternyata jadi Raja Salomo ini jatuh dalam dosa penyembahan berhala, melewati istri-istrinya adik-adik. Jadi dia payah adik-adik. Istrinya banyak sekali adik-adik, 1000 totalnya adik-adik. 700 istri, 300 selir-selir adik-adik. Padahal seharusnya ya adik-adik, kita tuh harusnya menyembah cuma satu, sama Tuhan aja, sama Tuhan Yesus adik-adik.
bukan sama yang lain, bukan sama berhala yang lain. Ih, payah Raja Salomo. Baik adik-adik, jadi apakah punya istri yang cantik seperti Raja Salomo dapat mendatangkan kebahagiaan? Tidak adik-adik, ternyata ya Raja Salomo ini adalah sebuah kesia-siaan, bilang Raja Salomo. Ya sedih sekali adik-adik, padahal istrinya banyak, cantik-cantik adik-adik, namanya juga istri raja ya adik-adik. Selirnya pun banyak, 1000 totalnya adik-adik semuanya. Kemudian kerajaannya bagus ya minta ampun, apalagi dia seorang raja, is number one pada waktu itu di Israel. Bayangin adik-adik, pintar juga dia, diberikan kebijaksanaan sama Tuhan. Kemudian apalagi ya, seperti tadi yang udah kau kasih tahu, kayanya minta ampun. Banyak sekali, komplit lah, ini paket komplit sebenarnya adik-adik. Tapi mengapa Raja Salomo masih sedih, masih berputus asa dia adik-adik? Ternyata di akhir hidupnya dia seperti tadi adik-adik ya, memiliki penyembahan berhala melalui istri-istrinya adik-adik. Aduh, sayang sekali Raja Salomo. Jadi pada waktu gini adik-adik, hidup itu singkat adik-adik ya. Raja Salomo pasti akan meninggal juga, pasti akan mati juga, seperti di kuburan ya, ada di kuburan sebelah ini gambarnya ya. Nah, jadi Raja Salomo pada akhirnya nanti akan mati juga adik-adik. Kita semua juga akan mati, tapi yang bisa membuat kita bahagia, bisa masuk surga, hanya satu adik-adik: percaya Yesus, taati perintahnya adik-adik ya. Jadi kita harus benar-benar takut akan Allah tuh. Jadi kita harus takut akan Allah, baca firman Tuhan adik-adik. Itu nanti yang akan membuat kita tidak berputus asa, kita tetap semangat bersama Kristus adik-adik. Semua sukacita hari ini kiranya mungkin seperti ini dulu ya adik-adik, apa yang bisa Kak Oni bagikan buat adik-adik semuanya. Jadi kita harus tetap patuh dan taat kepada firman Tuhan, percaya Yesus, just do it ya. Kita nggak usah ikut-ikut seperti Raja Salomo. Oke adik-adik, Kak Oni yakin adik-adik semuanya pasti bisa yang ada di rumah. Kalian bisa. Yuk bisa yuk. Nah, itu dia adik-adik, pasti bisa. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih atas segala penyertaan yang sudah Kau berikan buat kami semuanya, sehingga kami hari ini dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan Yesus bersama dengan Kak Oni Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Kak Oni sampaikan dapat menjadi rema buat kami semuanya Tuhan Yesus, sehingga dapat kami lakukan, dapat kami patuhi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan juga kami dapat taat kepada Engkau Tuhan Yesus, tidak terkecuali Tuhan Yesus, dari kami yang paling kecil sampai yang paling besar Tuhan Yesus di sekolah minggu GBI Bethesda Pangkalan Bun Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau berkati segala orang tua kami Tuhan Yesus, berkati mereka segala pekerjaannya, kesehatannya Tuhan Yesus, dan berkati juga kami yang sedang di rumah Tuhan Yesus mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Berkati segala keperluan yang kami perlukan Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat, marifat, itulah yang keperluan yang kami perlukan Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus di GBI Bethesda Pangkalan Bun Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan untuk dapat selalu melayani kami dengan ceria Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan jika ada yang sakit Tuhan Yesus, baik keluarga kami ataupun yang lainnya Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu,
Kami mohon Tuhan kepada Engkau untuk memulihkan mereka Tuhan Yesus. Bilu-Mu berkuasa menjamah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa buat negara kami. Pulihkan segalanya Tuhan Yesus. Baik ekonomi, kesehatan, semuanya Tuhan Yesus. Kiranya campur tangan-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah negara kami, memulihkan negara kami, memulihkan kami semua masyarakat Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa permohonan kami kepada Engkau, dan kami Tuhan ingin taat kepada perintah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ini sudah selesai. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan. 5M-nya nanti Kak Oni buatkan videonya. Dan setelah itu ada ayat kebenaran ya, super kebenaran, nanti dihafal dan kemudian dikirim ke grup ya. Oke? Ya. Selamat bertemu kembali di hari Minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.